Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga jangan lupa harus selalu menjaga kesehatan. Untuk pembelajaran hari ini kita belajar pada semester genap ini yaitu bab 2. Kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana pengertian atau yang dimaksud dengan sunnah, hadis, atsar, dan khobar. Nah, di sini kita bab 2 belajar yaitu hadis, sumber ajaran Islam. Kenapa hadis termasuk sumber ajaran Islam? Karena hadis itu sumber ajaran Islam yang kedua sesudahnya Al-Quran. Nah, di sini sebelum kita masuk kepada sejarah perkembangan hadis, nah di sini otomatis kita harus tahu, kalian juga harus tahu bahwa kita hari ini belajar sejarah. Bagaimana cara ketika Al-Quran diturunkan, bagaimana ketika hadis ditulis oleh para sahabat, ketika Nabi bersabda diriwayatkan oleh para sahabat, para ulama. Nah, di sini sebelum masuk itu, kalian harus tahu bahwa ketika Nabi melewati perjalanan hidupnya dengan banyak cerita dan suka dan duka. Ketika lahir, Rasulullah sudah yatim, ditinggal oleh ayahnya ketika beliau dikandung oleh ibunya, yaitu Siti Aminah. Nah, ketika masa remaja, Rasul bersama kakeknya. Sesudah remaja, kanak-kanak bersama kakeknya, sesudah remaja sama pamannya. Ketika itu, ibunya ketika usia, kalau tidak salah usia 10 tahun. Nah, Rasul bekerja kepada Siti Khadijah yang terkaya se-Mekah. Yang di sana Rasul bekerja menjadi saudagar, menjadi pedagang. Makanya kita jangan gengsi, jangan malu kalau kita menjadi pedagang. Kenapa? Karena Rasul juga seorang pedagang. Ketika kanak-kanak Rasul juga mengembala domba atau kambing, ya. Sama kita juga kalau misalkan kalian jadi pengembala sapi, pengembala domba, gitu ya, kambing, jangan malu, jangan gengsi karena Rasul juga seperti itu. Nah, setelahnya dewasa, Rasul menikah usia 25 tahun kepada Siti Khadijah yang terkaya se-Mekah itu. Nah, terus Rasul Siti Khadijah usia 40 tahun, Rasul usia 25 tahun. Nah, setelah itu Rasul langsung diberi wahyu yang pertama di Gua Hiro, yaitu panjang ceritanya langsung. Nah, sekarang masalah sejarahnya panjang sampai ketika Rasul diangkat menjadi Rasul dan Nabi ketika usia 25 tahun. Nah, di sini baru kita memahami sejarah perkembangan hadis. Sejarah penulisan hadis, nah ini merupakan masa atau periode yang telah dilalui oleh hadis di masanya. Di sini para ulama ahli hadis membagi sejarah hadis itu beberapa periode, ya. Pertama, ada periode pertama itu perkembangan hadis pada masa Rasulullah. Nah, ini hadis ini masih ada ketika Rasulullah sebelum wafatnya. Di sini ada periode pertama, silakan kalian baca saja sejarahnya. Yang kedua, periode kedua itu perkembangan hadis pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, ini ada terjadinya tahun 11 sampai 11 Hijriah sampai 40 Hijriah. Terus periode ketiga di sini hadis itu perkembangan pada masa sahabat kecil dan tabi'in. Nah, di periode ini sahabat tabi'in ini ingin mengetahui hadis-hadis Nabi, diharuskan berangkat ke seluruh pelosok wilayah Daulah Islamiyah. Di sana pada waktu Islam itu berjaya sampai ke banyak jazirah Arab, ya, sampai ke pelosok-pelosok negara lah. Intinya Islam berkembang. Nah, pada periode ketiga ini mulai muncul usaha pemalsuan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Di sini terjadilah perpecahan golongan di sini, ya. Golongan perintah pada masa itu. Terus yang selanjutnya pada periode keempat. Nah, kalau periode keempat ini perkembangan hadis pada masa abad 2, maaf.
pada masa abad 2 dan 3 Hijriah. Nah, periode ini disebut asar al-kitabah wa at-tawazin, yaitu masa penulisan dan pembukuan. Nah, maksudnya penulisan dan pembukuan secara resmi, yakni diselenggarakan oleh atau atas inisiatif pemerintah ini di sini ya. Nah, pembukuan seluruh hadis yang ada di Madinah ini dilakukan oleh Muhammad ibnu Muslim ibnu Sayyub Az-Zuri yang memang terkenal sebagai seorang ulama besar dan ulama pada masa itu. Itu terus periode yang kelima ini pada masa mentasihkan hadis dan penyusunan kaidah-kaidahnya. Nah, ini di sini para ulama pun melakukan hal-hal berikut. Pertama, membahas keadaan rawi-rawi dari berbagai segi, baik dari segi keadilan, tempat kediaman, masa, dan lain-lain. Terus yang kedua, memisahkan hadis-hadis yang sahih dari yang dhaif. Nah, di sini. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita pelajarannya hari ini sampai periode kelima saja. Berarti tinggal 2 periode lagi. Insya Allah mudah-mudahan itu minggu nanti kita lanjutkan. Jadi untuk pembelajaran hari ini sampai di sini saja. Mungkin penjelasannya itu per masalah tentang hadis dan disebutnya sejarah hadis dan pembukuannya. Nah, di sini kembalikan tadi terbagi menjadi 7 periode. Mungkin sampai hari ini Ibu kita belajar sampai periode kelima saja. Adapun untuk periode yang selanjutnya nanti kita bahas untuk pertemuan yang nanti minggu depan. Untuk itu sampai di sini saja mungkin pembelajaran hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf saja. Apabila ada pertanyaan yang kurang kalian mengerti, mangga silakan japri saja ke WA Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.